Gotcha. You're so annoying. Kali ini saya akan merangkum salah satu film yang dirilis pada 30 Juni tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Julien Maury dan Alexandre Bustillo dan dibintangi oleh James Janger dan Camille Rowe. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Di awal film, kita akan melihat sepasang kekasih yang sedang mengeksplor bangunan kosong. Ternyata mereka ini adalah seorang YouTuber. Kita panggil saja mereka Ben dan Tina, yang suka mengeksplor tempat-tempat yang jarang dijambah oleh manusia. Demi konten, mereka menyusuri bangunan kosong tersebut. Yang menurut masyarakat setempat, tempat tersebut merupakan bekas rumah sakit yang dulunya ada seorang suster psikopat. Dan ketika mati, suster tersebut gentayangan. Gotcha. You're so annoying. Keesokan harinya, Ben dan Tina bersiap-siap untuk mengeksplor tempat baru lagi yang belum terjamah oleh manusia karena mereka ingin channel YouTube mereka memiliki banyak views. Ketika beberapa jam di perjalanan, akhirnya mereka pun nyasar dan singgah di salah satu perkampungan yang sangat sepi. Tina pun sudah merasakan kejanggalan dan tidak enak hati, namun Ben tetap saja membujuk Tina untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Ben melakukan shot vlog, dia pun tidak sengaja merekam sosok misterius yang sedang memperhatikan Ben di dekat jendela. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya dan tibalah mereka di suatu danau. Namun, menurut Ben itu sangat membosankan dan tidak menarik jika dibuat konten karena sudah banyak orang yang mengunjungi tempat tersebut. Tina pun membujuk Ben agar bersabar, anggap saja ini sebuah liburan. Namun Ben merasa bad mood dan dia ingin mencari tempat lain. Akhirnya Ben bertemu dengan sosok bapak-bapak dan dia pun ngobrol. Dan kata bapak-bapak tersebut, dia akan mengajak Ben dan Tina ke suatu tempat yang belum terjamah oleh manusia sekitar 50 tahun yang lalu, asalkan bapak-bapak tersebut diberikan imbalan. Akhirnya Ben dan Tina pun menyetujuinya. Tak lama setelah itu mereka pun berangkat menggunakan mobil milik Ben dan Tina. Di perjalanan, bapak-bapak itu menceritakan bahwa nama daerah tersebut adalah Forest Catalab, yang artinya adalah nyanyian serigala. Anjir, menakutkan sekali ya. Ben pun bertanya kepada laki tua itu, namun bapak-bapak itu menjawab bahwa daerah yang mereka tuju tidak ada di sebuah peta. Waduh. Dan menceritakan bahwa daerah tersebut pernah mengalami banjir yang menenggelamkan satu kampung pada 50 tahun yang lalu dan akhirnya menjadi sebuah danau yang akan Ben dan Tina selami. Dan bapak-bapak itu menceritakan bahwa daerah tersebut pernah mengalami banjir yang menenggelamkan satu kampung pada 50 tahun yang lalu. Waduh. Dan akhirnya menjadi sebuah danau yang akan diselami oleh Ben dan Tina. Perjalanannya pun sangat jauh dan tempat yang mereka tuju tidak bisa menggunakan mobil. Mereka pun berjalan kaki menyusuri hutan. Ben pun berharap hasil ekspedisi atau perjalanan mereka bisa membuahkan hasil minimal 1 juta views di YouTube karena tempatnya sangat mengagumkan menurut Ben. Setelah mereka sampai di tempat yang dituju, Ben dan Tina pun mempersiapkan alat selamnya sambil berbincang-bincang dengan bapak-bapak yang mengantarkan mereka. Bapak-bapak itu mengucapkan kalimat yang sangat menakutkan menurut saya, yaitu tidak ada kematian yang abadi. Hal tersebut membuat Tina ketakutan dan Ben pun menganggap itu hanya sebuah lelucon. Anjir, si Ben Edan. Nice sticker. Nothing. Drop it. Akhirnya Ben dan Tina pun menyelam ke dasar danau tersebut. Dan mereka menemui sebuah tangga yang mungkin benar kata bapak-bapak bahwa dulunya danau tersebut merupakan sebuah perkampungan. Mereka pun menyusuri tangga misterius tersebut yang akhirnya tiba di sebuah bangunan misterius. Tina pun mengajak Ben kembali ke atas, namun Ben tetap kekeh untuk mengeksplor tempat tersebut. Dan ada suatu kejanggalan yang sangat jelas di mana ikan-ikan tidak ada masuk ke arah pekarangan rumah tersebut dan pada kabur. Padahal secara logika sama saja area perairan. Aduh. Karena pintu rumah tersebut tidak bisa dibuka, Ben dan Tina pun masuk melalui sebuah lubang seperti lubang ventilasi atau lubang apa itu tidak jelas.
Dan kita bisa melihat jelas perabotan di rumah tersebut masih tertata rapi di tempatnya. Tina pun terkejut karena ada sesuatu yang mendekatinya. Ternyata itu hanya sebuah boneka. Saya juga sangat kaget kirain pocong. Akibat hal tersebut, oksigen Tina berkurang menjadi 84%. Ben pun segera menenangkan Tina agar tidak panik sehingga oksigennya bisa bertahan agak lama. Sebelum menyusuri lebih jauh, Ben pun mengecek ruangan lainnya menggunakan drone. Dan begitu kagetnya saya yang nonton, apalagi mereka anjir. Karena ada gangguan berupa suara. Hihihi. Dengerin gak? What did you say? Di ruangan lainnya, Ben melihat sebuah lukisan keluarga beserta namanya, yaitu keluarga Montaignac. Dan melihat banyak sekali foto-foto anak kecil yang aneh. Aduh, apalagi nih. Ben pun melihat penampakan di sebuah tirai kamar yang akhirnya kamera, drone, dan lampu mereka pun mati. Aduh, Ben, kenapa nggak ke atas aja langsung, Ben? Tina! Promise you. Dan parahnya lagi si Ben malah ke lantai bawah, padahal udah ngelihat penampakan. Duh, ya why. Dan saat Ben mengoperasikan kembali drone-nya, drone tersebut mendeteksi gerakan selain Tina dan Ben. Astagfirullah, anjir Ben. Bukannya cepat-cepat ke atas kamu tuh Ben, ngeri. Dan memilih melanjutkan penelusurannya. Why ya. Another diver? I don't know. Di ruangan selanjutnya, Ben menemukan banyak sekali poster-poster orang hilang. Dan anehnya, semua orang hilang tersebut merupakan anak-anak. Aduh, kejanggalan lagi nih. Collect those. Drone mereka pun mati lagi dan pas dihidupkan kembali, Tina melihat penampakan dari drone. Waduh. Dan di ruangan terakhir sangatlah gelap dan airnya sangat keruh. Saat mereka terus menyusuri tempat tersebut, mereka melihat dua mayat. Waduh, di mana mayatnya masih utuh dan posisinya seperti digantung. Anjoy, padahal udah 5 tahun yang lalu. Waduh, serem sekali. Saat Ben dan Tina memutuskan untuk kembali ke permukaan, dan konyolnya si Ben malah mau mengambil kamar lagi. Anjir, manis segitunya demi konten. Anjoy lah Ben. Di sini Ben dan Tina mulai banyak gangguan kepada mereka, dan Ben pun tetap menenangkan Tina. Dan parahnya lagi si Ben melihat potongan tubuh Joy ngeri. Ben. Tina dan Ben pun sangat ketakutan dan Tina berencana ingin menelpon polisi. Namun Ben melarangnya karena bisa jadi memori mereka akan disita oleh polisi. Dan yang membuat saya takut adalah pintu masuk mereka yang tadi masuki berubah menjadi tembok bata. Anjir, hal itu membuat Tina ketakutan. Dan ada penampakan yang membuat Tina takut. Pas dilihat oleh Ben, penampakan tersebut menghilang. Setelah menenangkan Tina, mereka pun memutuskan untuk mencari jalan keluar lainnya. Dan tidak ada satupun jendela yang terbuka. Mereka pun ke ruangan bawah. Namun di ruangan bawah malah mendapatkan petaka, yaitu musiknya malah menyala. Musik apaan itu? Kayak musik horor. Dan Tina seperti tertusuk di bagian kakinya. Namun itu hanya sebuah halusinasi karena disadarkan oleh Ben. Namun darah di kaki Tina ternyata itu nyata. Aduh. Ben malah membuka topeng yang digunakan mayatnya. Dan cuau, mayatnya bolotot lagi anjir wasa. Setelah itu, Tina dan Ben pun menjauhi tempat itu hingga mereka terpisah. Tina mencari jalan keluar, sedangkan Ben malah menuju kamar yang pertama mereka masuki. Ben pun melihat penampakan wanita dan bersembunyi di bawah kasur. Namun akhirnya Ben ketahuan, anjoy. Pas Tina menghampiri Ben, Ben sudah menghulang dan berkata-kata aneh seperti Ben kesurupan, teman-teman. Aduh, wah itu bukannya ke atas Ben deh. Dan ada fakta mengejutkan, ternyata pemilik rumah tersebut dulunya adalah seorang pembunuh yang akhirnya rumah tersebut menjadi angker. Tina pun berusaha mencari jalan keluar dan sisa oksigennya hanya 2%. Itu sedangkan di kedalaman 30%, teman-teman.
Setelah menemukan jalan keluarnya, Tina pun kembali untuk menyambut Ben dan menyadarkannya. Dan parahnya, setelah mereka akan kembali ke atas, si Ben malah ditusuk. Dan saya yang nontonnya juga sangat sedih sekali. Aduh. Dan saat menuju ke permukaan sejauh 30 meter dari dasar, Tina pun tidak sampai karena kehabisan oksigen dan film pun selesai. Bodoh. Dari film ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita jangan terlalu mengejar sesuatu yang belum jelas kita dapatkan. Misalnya, kita berpikir saja secara logika ya. Tina dan Ben menyelam ke danau yang sudah tenggelam selama 50 tahun dan tidak didampingi oleh siapapun hanya karena demi konten. Bukannya konten yang mereka dapatkan, tapi mereka malah mendapatkan petaka kasihannya mereka. Walaupun hanya sebuah film, tapi kalau kalian nonton filmnya pasti sedih sih dan takut. Coba itu di posisi kalian. Bercanda. Lagi menyelam malah dibotot juri, anjir. Bercanda. Dan ada satu kejanggalan di mana si bapak-bapak yang mengantarkan mereka. Kalian masih ingat gak kata-kata si bapak tersebut? Dia mengatakan bahwa tidak ada kematian yang abadi. Dan ucapan bapak-bapak tersebut malah dianggap lelucon oleh si Ben. Dan waktu itu Tina sangat merasa ketakutan. Dan hal tersebut diucapkan kembali saat Ben kesurupan. Anjir, di bawah, yaitu Ben mengatakan kata-kata yang sama kepada Tina, tidak ada kematian yang abadi. Aduh, apakah ada hubungannya dengan bapak-bapak itu dengan juri-juri yang di dalam air, teman? Coba komen pendapat kalian ya guys di bawah. Oke, terima kasih, hatur nuhun ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa membuat konten-konten selanjutnya yang lebih menarik. Thank you.